للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون اللهم ارحمنا بالقرآن. Sungguh orang-orang bertakwa di sisi Rabb mereka kelak akan mendapatkan jannah surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Apakah kami akan jadikan orang-orang muslim itu sama seperti orang-orang yang berdosa? Bagaimana kalian bisa menetapkan hukum seperti itu? Apakah kalian memiliki hukum berdasarkan kitab yang kalian pelajari? Dan di dalamnya kalian bisa memilih sekehendak hati dalil-dalil yang kalian suka kalian pakai, yang tidak suka kalian tinggalkan. Am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Apakah kalian pernah pegang janji sumpah kami yang berlaku sampai hari kiamat? Innalakum lama tahkumun. Bahwasanya kalian bisa menetapkan hukum sekehendak kalian sendiri. Am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Tidak ada yang lebih menepati janji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama ya. Dalam surat Taubah ayat 100-an nanti ayat Bunda cari. Allah menantang wa man awfa bi ahdihi min Allah. Siapa yang lebih tepat menepati janji dibanding Allah? Siapa yang lebih hebat dalam menepati janji dibanding Allah? Nanti dicari sama ayat Bunda tuh dalam surat Taubah ayat 100-an. Kalau kelengkapan ayatnya dahsyat tuh. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah beli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka. Allah beli dengan apa? Dengan surga. Jadi yang punya jiwa, yang punya tenaga, yang punya pikiran, nah, berjuanglah di jalan Allah. Nanti Allah beli dengan surga. Yang punya harta, berjuanglah dengan hartanya di jalan Allah. Nanti Allah beli dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi mereka menang, boleh jadi mereka terbunuh. Wa'dan alaihim fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Dan ini adalah janji Allah buat mereka yang menjual dirinya, menjual hartanya pada Allah. Allah akan beli dengan surga. Dan janji ini sudah Allah sampaikan dalam Taurat, Injil, Quran. Dan sampai pada kalimat wa man awfa bi ahdihi min Allah. Lalu siapa lagi yang lebih hebat dalam menepati janji dibanding Allah? Jadi kalau ayah bunda dapatkan janji Allah, nah pegang, kejar itu. Karena itu akan berlaku sampai hari kiamat. Yang menjual hartanya pada Allah, menjual dirinya pada Allah, maka Allah beli dengan surga. Jangan kebalik. Sekarang banyak orang yang menjual jiwanya, menjual hartanya kepada iblis. Apalagi pengikut setan. Lucifer apa namanya istilahnya? Istilah keren mereka. Iblis namanya kalau kita nyebut. Sekarang banyak manusia yang mau jual dirinya, jual jiwanya, jual hartanya pada iblis, Lucifer. Kalau kita sudah tahu ilmunya, nah jual pada Allah. Harta kita,
diri kita, pikiran kita, tenaga kita, ilmu kita, usia kita, jual pada Allah. Nanti Allah beli dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Kalau ayah bunda pengen pengen tahu bagaimana sengsaranya orang yang menjual jiwa hartanya kepada iblis, googling aja, banyak di YouTube juga banyak. Pokoknya sengsara dunia akhirat. Mereka yang menjual hartanya, dirinya, jiwanya pada setan. Itu namanya pengabdi setan. Nah, sekarang di Indonesia banyak tuh pengabdi setan. Dah, nauzubillah. Sekarang malah kita pengen hidup kita, mati kita buat Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ayah bunda yang belum tahu itu ucapan Ibrahim, nah itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Cari ya dalilnya. Surat apa, ayat berapa itu. Ucapannya Ibrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu zalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Awwalul muslimin. Nah ini orang yang menjual semuanya pada Allah. Hidupnya, matinya buat Allah. Hartanya, ilmunya, tenaganya, kemampuan, semuanya buat. Dan tadi itu ya, janji Allah tuh gak bakal surut. Dan sering disebut dalam Al-Quran, Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ada dalam bentuk Innallaha la yukhliful mi'ad, adakah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah mengingkari janji dalam bentuk. Dan ayah bunda pegang tuh. Ayat itu berapa banyak disebut sama Allah Subhanahu wa taala kayak begitu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Cari bahwa Allah tidak akan pernah ingkar janji. Dan nikmat kalau kita pegang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nanti nggak bakal kecewa. Janji Allah benar. Wa wa'dukal haq. Rasul dalam doanya, doa, doa tahajud salah satunya adalah janjimu amat benar ya Allah. Wa qaulukal haq. Firmanmu amat benar. Dan sampai hak banyak sekali. Rasul doa dan doa tahajudnya. Wa wa'dukal haq wa qaulukal haq wal mautul haq. Kematian itu hak. Wal ba'su haq. Kebangkitan itu hak. Dan disebut sama Rasul kebanyak tentang kebenaran-kebenaran yang pasti. Yang Allah janjikan pasti terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala tantang ayat 39 ini. Emangnya ada janji begitu yang aku sebutkan yang berlaku sampai hari kiamat bahwa pendosa sama dengan muslim? Enggak ada. Emangnya ada? Kalian yakin? Dan ketahuilah ya Bunda bahwa musuh-musuh Allah itu kalau berjanji nggak pernah benar. Ayatul munafik salas. Orang munafik aja cirinya tiga. Ini belum musuh-musuh Allah nih, baru munafik. Kalau ngomong dia bohong. Kalau janji dia ingkar. Kalau diberi amanah dia hianat. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah hianat dia. Nggak pernah benar. Orang munafik, baru munafik tuh. Gimana musuh Allah, pendosa.
kafir, musyrik. Baru aja kemarin menyatakan siap gencatan senjata. Udah ngebom lagi itu Israel, laknatullah alaihim. Itu janji pada dunia, janji pada pemimpin. Masih begitu mereka. Jadi sudah buat musuh-musuh Allah mah perangi aja. Suruh perang aja kita. Kalau dikepung selesai. Dan meskipun mereka punya segala-gala, punya bom, punya nuklir lah, punya senjata lah, punya tank lah. Kecil, kita punya Allah. Doa aja, serang bersama. Jangan-jangan begitu dibuka kesempatan berjihad, maka kita sendiri bakal kaget-kaget tuh. Banyak muslimin yang siap mati syahid di jalan Allah. Apalagi orang-orang Yahudi ketakutan tuh. Dan buat ayah bunda, Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, orang paling takut sama mati itu orang Yahudi. Tercari ayah bunda. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannahu abadan bima qadaman aydihim wallahu alimun bizzalimin. Muhammad katakan, Rasul disuruh serukan kepada musuh-musuhnya. Ya ayyuhalladzina hadu, hai orang-orang Yahudi. In za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Kalau kalian memproklamirkan diri bahwa kalian adalah manusia-manusia pilihan, para kekasih Allah, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Berani nggak mati kalau kalian benar? Jadi Allah kasih clue kepada Rasulullah dan umatnya. Suruh tantangin mati. Berani nggak? Kalau benar mereka kasih Allah. Dan Allah bilang, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka nggak mungkin berani mati karena ulah tangan mereka sendiri. Allah alimum bizalimin. Allah maha tahu orang-orang yang zalim. Jadi, bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, klaim mereka adalah mereka manusia pilihan Tuhan. Tapi kalau disuruh mati kembali ke Tuhan nggak berani mereka. Jadi manusia paling pengecut di dunia ini orang-orang Yahudi. Maka kalau ada seruan jihad, dah ketakutan duluan. Sementara kita kalau mati di jalan Allah, senangnya. Semua muslim muslimah, jangan yang muslim, muslimah aja pada pengen berangkat. Kalau janjinya adalah mati di jalan Allah. Al-Jumu'ah ayat berapa? Cari aja bunda. Al-Jumu'ah itu ayat cuma sedikit, cuma 11 ayat. Dan yang sebut 2 ayat di antara 11 ayat tuh dicari. Innalakum lama tahkumun. Gimana sih kalian menetapin hukum? Kalian mengambil hukum seenak-enak. Dan tadi itu ciri musuh-musuh Allah yang pertama mereka ingkar janji. Yang kedua, menetapin hukum seenak-enaknya. Maknanya ini biasa disebut dalam politik, dalam hukum. Ini disebut sebagai standar ganda. Pernah dengar nggak ya bunda? Standar ganda. Kalau sama orang lain, mereka tetapin hukumnya begini. Kalau buat diri sendiri, enggak ditetapin. Gitu. Padahal di kasus yang sama. Ini mereka yang tahu urusan hukum kayak Bunda Nur Latifah ngerti itu standar ganda. Dan standar ganda ini, ayah Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini dipakai nih sama mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh kalau kalau yang mengerjakannya muslim meskipun nggak benar disebut teroris. Tuduhan mereka belum terbukti disebut teroris. Tapi jelas-jelas kalau yang melakukan kalangan mereka sendiri membunuh orang banyak seperti nembakin anak-anak sekolah atau seperti yang terjadi di New Zealand, masjid dibantai orang-orang ditembak-tembak. Enggak, mereka nggak nyebutnya teroris. Padahal aksinya jelas-jelas teror itu. Jadi ini disebut standar ganda. Gimana sih kata Allah? Innalakum lama tahkumun. Kalian menetapkan hukum seenak-enaknya kalian sendiri. Dan ini ciri pemimpin
pemimpin yang tidak berhukum pada Allah. Mereka menetapkan standar ganda seenak-enak. Kalau buat oposisi, nah mereka tetapkan hukum. Tapi kalau buat kroninya, nggak usah disidik, nggak usah diperiksa, kasusnya tutup aja. Dan nah itu innalakum lamatakum. Eh bunda, model begini udah 15 abad yang lalu udah ditulis sama Al-Quran. Sudah dikasih tahu model-model orang-orang yang aneh-aneh. Alhamdulillah di Indonesia sih nggak ada ya. Ada nggak bunda? Ya, Alhamdulillah Indonesia aman. Semuanya baik-baik semua. Pemimpinnya adil. Dan semuanya mencintai rakyatnya. Alhamdulillah. Jadi kita doakan negeri kita mudah-mudahan makin banyak orang bertakwa. Nanti Allah Subhanahu wa taala tunjuk pemimpin yang paling bertakwa di antara kita. Dan mudah-mudahan kalimat Allah, hukum Allah ditegakkan hingga nggak ada lagi, nggak ada lagi kezaliman, nggak ada lagi keanehan, nggak ada lagi kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga Indonesia. Allah jaga kaum muslimin di mana berada dan Allah jaga kita semua. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.